Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kekafiran membuat dirinya kufur. Mungkin ungkapan itu yang cocok disematkan untuk pemuda itu. Dialah Mardian, seorang pemuda sekira berumur 25 tahun dari Pulau Jawa yang memutuskan merantau ke Pulau Kalimantan dengan tujuan mengadu nasib agar menjadi lebih baik. Penderitaan telah ia alami sejak masih dalam kandungan. Himpitan ekonomi membuat orang tuanya sering cekcok dan bertengkar, hingga puncaknya ketika ia duduk di bangku sekolah dasar, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Bapaknya pergi entah kemana tanpa peduli anaknya, sedangkan ibunya memilih menjadi TKW di Hong Kong demi memperjuangkan masa depan Mardian. Selanjutnya, Mardian kecil diasuh oleh nenek dari ibunya. Seiring berjalannya waktu, ia harus menerima keadaan dengan sabar. Mardian pun tumbuh sebagai anak pendiam. Ia tidak pernah bermain dengan anak lain, yang membuat masa kecilnya dalam kesendirian. Ia juga haus akan kasih sayang dari sosok ayah maupun ibu. Ia hanya bisa menyaksikan kebahagiaan teman-teman di sekitarnya ketika ada acara yang melibatkan para orang tua. Ibunya juga tidak pernah pulang dan hanya sesekali mengirim foto serta uang. Ketika kelas 2 SMA, berita duka datang dari ibunya di perantauan. Orang sekampung digemparkan dengan kabar meninggalnya sang ibu, dan jenazahnya tidak ditemukan. Tidak ada yang bisa dilakukan orang-orang selain hanya mengucap bela sungkawa. Semenjak saat itu, kehidupan Mardian ditopang dengan sisa hasil tabungan kiriman ibunya. Sementara si nenek yang semakin rapuh sudah meninggalkan pekerjaan sebagai buruh tani. Neneknya juga membutuhkan pemeriksaan rutin setiap bulan karena penyakit sendi dan saraf. Setelah lulus dari bangku SMA, Mardian ingin sekali membalas budi baik nenek yang telah mengasuhnya. Ia pun berusaha mencari kerja di beberapa pabrik maupun perusahaan di kota. Sayang, keberuntungan belum berpihak padanya. Beberapa lamaran yang ia masukkan, namun satu pun tidak ada yang menerima. Mardian semakin bingung atas himpitan ekonomi. Jalan satu-satunya ia harus segera mendapatkan pekerjaan agar ia bisa menghidupi neneknya. Ada niat untuk merantau ke luar negeri, tapi ia teringat akan kisah tragis ibunya, sehingga niatan itu pun diurungkan. Hingga suatu sore, bertemulah ia dengan Seto. Pemuda itu merupakan saudara sepupu dari ayah yang pulang dari perantauan. Seto menceritakan tentang pekerjaannya di pulau seberang. Ia juga memberitahu harta hasil kerja kerasnya yang akan digunakan membuka usaha di Jawa setelah pernikahan nanti. Cerita Seto membuat Mardian tertarik untuk mengadu nasib di pulau seberang. Sore itu, tekad Mardian sudah bulat. Ia putuskan untuk merantau ke Pulau Kalimantan, meskipun ia juga tidak tahu di sana harus bertemu dan minta tolong sama siapa. Hanya berbekal tekad dan keberanian, ia akan segera berangkat. Seto sendiri tidak banyak kenal orang sana, sehingga hanya memberi beberapa alamat jika Mardian benar-benar kepepet nantinya. Di malam harinya, Mardian ke rumah pamannya, yakni adik dari ibunya. Ia menceritakan niat untuk bekerja dan meminta agar pamannya mau mengasuh sang nenek. Setelah disetujui, Mardian segera pulang meminta restu sang nenek. Ia menangis meminta maaf karena akan meninggalkan perempuan yang sekaligus dianggap sebagai ibunya. Mardian berjanji akan membahagiakan sang nenek di masa tuanya kelak. Sekitar seminggu menyeberangi Laut Jawa, tibalah Mardian di Pulau Kalimantan. Dalam hatinya, ia yakin akan segera mendapat pekerjaan. Namun lagi-lagi, keberuntungan belum berpihak. Sudah seminggu dirantau orang, menyusuri setiap sudut kota Balikpapan, namun belum juga ia mendapat pekerjaan. Dengan sisa uangnya, ia hanya mampu membeli nasi kosong tanpa lauk, sekedar untuk mengganjal perutnya yang keroncongan.
Bintang yang bertaburan di malam itu menghiasi langit di kota Balikpapan. Mardian duduk termenung di tepian trotoar dengan mata berkaca-kaca. Ia pandangi kendaraan yang lalu lalang, sambil membayangkan kapan ia bisa mengendarai mobil seperti orang-orang tersebut. Sesaat kemudian, ia merogoh dompet dan mencari kertas alamat pemberian Seto. Mungkin inilah saat yang tepat untuk mencari bantuan. Pada akhirnya, Mardian memilih salah satu nama untuk dimintai bantuan. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan rumah seorang pemuda yang bernama Tiko. Secara kebetulan, malam itu, Tito kedatangan tamu yang tidak lain adalah bos di tempatnya bekerja. Perkenalan pun terjadi. Mardian bercerita jika ia diberi alamat oleh Seto. Dan karena kondisinya terdesak, maka ia pun mendatangi Tiko. Tiko sendiri tidak keberatan jika Mardian tinggal di rumahnya sampai mendapat kerjaan. Toh selama ini, ia juga tinggal sendiri di rumah tersebut. Mereka pun mulai ngobrol panjang lebar. Setelah tahu banyak tentang kehidupan Mardian, bos Tiko yang biasa dipanggil Bang Hadi menawarkan pekerjaan pada Mardian. Ia menawari untuk menjadi barista di salah satu kafe miliknya. Sebenarnya, Mardian bukanlah tipe pemuda yang buluk, apalagi burik. Meski hidupnya seadanya, namun Mardian tergolong pemuda yang ganteng. Dipoles sedikit saja, ia akan terlihat trendy. Maka dari itulah, Bang Hadi tertarik mengangkatnya menjadi karyawan. Setelah mendengar penawaran pekerjaan itu, Mardian pun tidak berpikir dua kali. Ia langsung setuju saja. Hari pertama bekerja sebagai barista atau pelayan kafe, Mardian dibelikan segala perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari pakaian dan juga melakukan perawatan wajah dan kulit. Seminggu kemudian, Mardian sudah layaknya opa Korea, meski hanya kalah di kulit saja. Namun siapa sangka, kalau ternyata kafe yang dimiliki oleh Bang Hardi itu bukan kafe biasa. Kafe itu adalah kafe plus-plus. Yang datang ke sana adalah orang berduit dan kesepian. Tidak hanya tante-tante saja yang datang, tapi juga om-om hidung belang. Di sana ada seorang tante yang kepincut dengan paras manis Mardian. Tante itu pun mencoba menggoda Mardian. Namun pemuda itu masih ingat tujuan awal, yaitu untuk mencarikan nafkah neneknya. Ia pun menepis niatan si tante. Di akhir bulan, kala itu semua cowok-cowok pelayan kafe dikumpulkan oleh Bang Hardi. Semua habis kena caci maki karena tidak bisa menarik pelanggan-pelanggan baru, bahkan terpuruk jauh dari bulan lalu. Ada seorang karyawan yang mengatakan kalau Mardianlah yang membuat pelanggan kecewa, karena tidak mau melayani dengan baik. Mendengar itu, Bang Hadi mempersilahkan semua karyawan kembali pulang, namun tidak dengan Mardian. Ia tahu kalau Mardian memang tulus bekerja dan tidak ada niat lainnya. Maka dari itu, Bang Hadi pun mencoba berbicara dengan halus dan membujuk Mardian agar mau menjadi simpanan tante-tante. Bang Hadi memberi iming-iming kalau tidak hanya mendapat jatah bulanan saja dari tante, tapi gaji Mardian pun akan dinaikkan berlipat. Dari situlah Mardian mulai goyah iman dan mengiyakan perintah Bang Hadi. Tepat sekali, ada tante-tante istri pejabat yang kesepian sedang mencari berondong, yang kemudian menjadikan Mardian sebagai pelampiasan nafsu. Mardian pun menjadi simpanan tante itu. Mardian harus kehilangan keperjakaannya di tangan tante-tante. Ia sudah kehilangan keimanan karena terbujuk rayu dan terbuai dengan keindahan dunia. 2 minggu kemudian, saat tante yang pertama ini aksinya diketahui oleh suami, hampir saja Mardian masuk ke dalam bui. Namun karena Bang Hadi backingnya kuat, Mardian pun terselamatkan. Mardian yang dulu seperti gembel, kini sudah berubah 180 derajat. Meski demikian, ia tidak lupa neneknya di kampung. Setiap bulan, ia mengirim uang yang jumlahnya besar. Para tetangga di kampung pun banyak yang dibuat berpikir karena penghasilannya yang fantastis. Tidak berselang lama, sejak putusnya hubungan dengan tante istri pejabat, Mardian kembali menjadi simpanan. Namun kali ini bukan tante-tante, melainkan om-om. Mardian benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya.
Niatnya dari kampung untuk mencari pekerjaan yang halal sudah hilang tidak berbekas. Setelah kencan pertamanya dengan Om-Om, Mardian mendapat hadiah apartemen yang tidak jauh dari pusat kota Balikpapan. Ia pun pamit pada Tiko dan mengucap terima kasih yang teramat sangat. Kini ia yang tinggal di apartemen bisa dibilang kehidupannya telah bergelimbangan harta. Ia juga rutin sebulan sekali cek kesehatan, jangan sampai terjangkit penyakit kelamin. 5 tahun sudah Mardian di Balikpapan, dan selama itu tidak sekalipun ia pulang. Ia tidak lagi merindukan kampung halaman ataupun sosok neneknya yang telah mengasuhnya sejak kecil. Mardian lupa akan janjinya untuk mendampingi dan membahagiakan sang nenek di masa tua. Ia terjebak dengan kontrak ketika menjadi pemuas nafsu, sehingga tidak bisa bebas begitu saja. Begitupun dengan hari itu, ketika ia dikagetkan dengan kabar bahwa neneknya meninggal dunia. Mardian hanya mengucapkan bela sungkawa dan mengirim uang banyak untuk segala biaya kematian sang nenek. Bersamaan dengan kabar duka tersebut, Bang Handi yang dulu mengorbitkannya juga meninggal dunia akibat penyakit kelamin yang diderita. Hal itu menjadikan Mardian mulai sangat berhati-hati, karena Bang Handi selama ini juga rutin ke dokter setiap bulannya. Karirnya sebagai beruntung simpanan jangan sampai terhenti di liang kubur. Selang 2 minggu, Mardian semakin ngeri saat om-om sugar daddy-nya juga meninggal dunia. Kini Mardian semakin dirundung kecemasan. Jangan-jangan ia juga terjangkit penyakit kelamin. Dan benar saja, selang 1 minggu setelah kematian om yang menyimpannya, tiba-tiba Mardian terkena penyakit aneh. Kulitnya merah dan gatal. Ia yang tidak tahan pun menggaruknya sampai terkelupas. Dokter spesialis kulit di penjuru Balikpapan sudah ia datangi, namun satu pun tidak ada yang mampu memberikan solusi. Mardian pun terbang ke Pulau Jawa untuk mencari pengobatan alternatif. Hingga bertemulah dengan seorang ahli supranatural yang mampu menyembuhkannya. Entah apa yang ada di pikirannya, selama berada di kampung halaman, tidak sekalipun Mardian berziarah ke makam neneknya. Meski sudah diperingatkan pamannya, namun ia bilang jika lain waktu saja. Sebelum kembali ke Balikpapan, Mardian yang lukanya membekas merasa risih sendiri. Atas saran dari sang dukun, ia putuskan memasang susuk di beberapa bagian tubuhnya. Hal itu dilakukan agar mata pencariannya sebagai gigolo terus mendapatkan pelanggan, sehingga uang mengalir tanpa henti. Dan memang itulah yang terjadi. Meskipun kulitnya tampak belang-belang di beberapa bagian, tetap saja ia menjadi buruan para tante ataupun om-om kesepian. Ia merasa puas dengan susuk pemikat yang auranya sangat nyata. Dosa demi dosa terus menyiram Mardian. Ia merasa jika harta adalah segalanya. Ia tidak mengindahkan mimpi demi mimpi akan kehadiran sang nenek. Mimpi yang berisikan petuah serta nasihat itu hanya dianggap hiasan tidur saja. Merasa sudah bergelimbangan harta, Mardian memutuskan untuk menjual seluruh asetnya di Balikpapan. Kemudian memulai bisnis di Jawa. Dibukanya bar yang tidak kalah mewah dan megah. Di Jawa, ia sudah tidak terjun langsung, melainkan hanya sebagai juragan. Tidak kalah suksesnya dengan di Kalimantan, Mardian juga mampu menggayuh keberhasilan di Pulau Jawa. Bar yang dimilikinya berkembang pesat, bahkan di bulan Ramadan, yang harusnya bulan itu meningkatkan ketakwaan, malah ia gunakan untuk menebar kemaksiatan. Hingga menjelang Lebaran, penyakit yang dulu sempat dideritanya kambuh kembali. Saat ia beberapa kali mendatangi dukun yang dulu mampu mengobatinya, sang dukun pun sudah pasrah dan tidak sanggup lagi mengatasi. Sang dukun hanya bilang jika penyakit yang dideritanya akibat santet dari lawan bisnis. Penyakit yang diderita Mardian semakin hari semakin parah. Bahkan di beberapa bagian di mana terpasang susu tampak sudah hampir membusuk. Semua karyawan di barnya mengundurkan diri, dan tempat usahanya menjadi sepi. Tidak ada tamu satupun yang datang. Mardian yang hidup sendiri mulai sadar dengan perbuatannya selama ini. Namun ia sudah tidak tahu caranya lagi untuk kembali ke jalan yang benar.
Dalam kebingungannya, di suatu sore ada seorang laki-laki yang entah dari mana datangnya, datang ke istana Mardian untuk sekedar berteduh karena hujan saat itu terlalu lebat. Mardian pun mempersilahkan laki-laki parubaya itu untuk masuk ke istananya. Sembari ngobrol-ngobrol, laki-laki itu menanyakan perihal tangan Mardian yang diperban. Dan dari situlah Mardian menemukan jawaban untuk kembali kepada jalan yang diridhoi Allah. Laki-laki itu kemudian mengajak Mardian untuk menemui seorang ulama agar bisa membimbingnya. Perihal penyakit yang tidak kunjung sembuh nanti bisa dibicarakan. Malam itu juga setelah hujan reda, sembari menitikan air matanya, Mardian menceritakan perjalanan hidupnya pada sang kiai. Mulai dari kehidupannya di waktu kecil sampai ia menjadi seorang gigolo. Kiai itu kemudian berucap, jika tidak ada kata terlambat selagi nyawa belum ditenggorokan. Mardian pun mengawali taubat dengan mengucap syahadat. Ia menangis sesenggukan, mengenang dosa di masa lalu. Dalam tangisnya itu, ia berteriak meminta maaf pada sang nenek. Ia merasa sangat berdosa telah ingkar janji pada sosok yang telah memberinya kehidupan padanya. Selanjutnya, sang kiai akan membersihkan fisik Mardian dari segala aura jahat. Semua susu akan dikeluarkan dan dibuang jauh-jauh. Semenjak pertaubatan tersebut, hampir setiap sore Mardian mendatangi makam neneknya. Ia juga telah menyumbangkan separuh hartanya untuk pembangunan pesantren. Dan setiap minggu sekali selalu mengikuti ngaji rutin. Perihal penyakit yang diderita perlahan mulai membaik. Secara rutin, ia berobat ke dokter spesialis kulit yang ada di kabupaten sebelah. Hingga genap 2 bulan, kulit Mardian pun kembali normal. Atas rasa syukur yang tiada tara, Mardian mengundang seluruh warga di sekitar untuk menghadiri acara syukurannya. Dan saat itu juga laki-laki yang dulu sempat berteduh di rumahnya bermaksud menyerahkan keponakannya untuk diperistir Mardian. Mardian pun menikah dengan keponakan laki-laki itu, yang kemudian diboyonglah ke rumah Mardian. Tepat di peringatan hari meninggalnya sang nenek, sore itu Mardian dan istri ziarah ke makam nenek yang dulu telah memperjuangkan hidupnya. Di atas pusara, laki-laki matanya berkaca-kaca, mengenang janji yang tidak pernah ia tepati. Rasa sesal itu masih terus mengejarnya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sane Anda